oleh seorang perawat baik terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, di mana yang memiliki masalah kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan. Apa saja? Ada 4 bidang di sini. Yang pertama adalah dari promotif. Promotif itu adalah memberikan, contohnya sebagai perawat yang bisa kita berikan adalah penyuluhan kesehatan, ya, itu yang pertama. Terus kalau dari preventif, preventif itu adalah pencegahan. Contoh pencegahan yang bisa kita lakukan di sini adalah pemberian imunisasi, itu merupakan tindakan preventif. Yang ketiga adalah tindakan kuratif. Kuratif itu lebih pada pengobatan, ya. Terus yang terakhir adalah tindakan rehabilitatif, mengembalikan dalam kondisi semula. Itu yang disebut tahap rehabilitatif. Oke, masuk ke dalam tujuan. Apa sih tujuan dari proses untuk perawatan itu? Yang pertama adalah untuk mempraktekkan metode pekerjaan massal dan praktek keperawatan. Yang kedua, menggunakan standar untuk praktek keperawatan. Jadi ini akan digunakan sebagai frame kita sebagai seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Ya, yang ketiga, untuk memperoleh metode yang baku. Jadi kita membutuhkan metode yang baku untuk menyelesaikan asuhan keperawatan itu. Ya, yang berikutnya adalah untuk memperoleh hasil asuhan keperawatan yang berkualitas. Ya, di mana asuhan keperawatan yang berkualitas ini merupakan salah satu indikator berkualitasnya suatu rumah sakit, mutu suatu rumah sakit. Ya, jadi memang kita sebagai seorang perawat harus benar-benar dapat memberikan pelayanan yang paripurna, ya. Oke. Masuk ke dalam fungsi. Fungsi proses keperawatan sendiri sebagai kerangka berpikir, ya, untuk bertanggung jawab perawat dalam perkara itu sendiri. Jadi merupakan satu bentuk tanggung gugat, ya, tanggung gugat seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya, berikutnya adalah sebagai alat untuk mengenal masalah pasien. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, masuk lagi ke dalam sifat proses keperawatan. Yang pertama adalah dinamis, bahwa proses keperawatan ini dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak kaku, sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita temukan saat kita berada dengan pasien, ya. Kenapa ini terjadi? Karena kembali lagi, asuhan keperawatan itu mereka berbasis kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu kita tahu sendiri merupakan makhluk sosial yang antara satu dengan yang lain itu memiliki respon yang berbeda bahkan dalam satu stimulus yang sama, ya. Yang berikutnya adalah siklus. Siklus di sini maksudnya adalah bahwa proses keperawatan itu selalu berjalan. Tahap pertama harus selalu mendahului tahap kedua, ya, begitu seterusnya. Jadi mulai dari tahap pengkajian itu merupakan tahap awal, masuk ke tahap penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, sampai dengan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, ya. Terus yang berikutnya adalah interdependent, saling ketergantungan. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi kepada pasien kalau kita belum melakukan penegakan diagnosa. Penegakan diagnosa juga kita tidak akan bisa lakukan kalau kita belum melakukan pengkajian. Itu yang disebut interdependent, ya. Berikutnya adalah fleksibel. Proses keperawatan punya sifat yang luas. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam sasaran. Siapa sih yang menjadi sasaran dalam proses asuhan keperawatan yang kita berikan? Tentunya individu atau pasien itu sendiri. Itu adalah sasaran utama kita. Terus setelah itu keluarga, itu juga merupakan sasaran, ya. Contohnya kalau misalkan kita melakukan perawatan pada pasien dengan anak itu, yang menjadi sasaran kita juga merupakan keluarga dari pasien tersebut. Kenapa? Karena pasien anak itu 24 jam juga harus didampingi oleh ibu atau keluarganya, ya. Terus yang berikutnya adalah masyarakat. Oke, masuk lagi ke dalam tempat. Gimana sih kita dapat melakukan asuhan keperawatan itu sendiri? Yang pertama tentunya di rumah sakit, ya. Yang kedua adalah di klinik. Yang ketiga puskesmas. Yang keempat adalah pada tatanan keluarga. Yang kelima tatanan komunitas. Dan yang terakhir itu pada kelompok khusus. Nah, siapa saja kelompok khusus di sini? Kelompok khusus di sini sebagai contohnya adalah kelompok khusus ibu hamil, kelompok khusus pada bayi wanita, kelompok khusus pada lansia. Ini
diagnosa keperawatan, tahap rencana tindakan, tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap penilaian atau tahap evaluasi. Oke. Nah, kita mulai masuk ke dalam tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu adalah pengkajian, ya, dimana pengkajian ini merupakan pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien. Jadi kita sebagai seorang perawat di sini dituntut untuk mampu melakukan pengkajian atau mencari informasi sedetail mungkin terkait dengan riwayat kesehatan yang dialami oleh pasien. Oke. Nah, pada pengkajian sendiri itu ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang pertama itu adalah pengumpulan dan verifikasi data dari sumber primer, ya, sumber sekunder atau keluarga, ya. Itu yang pertama, tahap verifikasi. Yang kedua adalah analisa seluruh data. Nah, di sini kita sebagai seorang perawat harus melakukan analisa untuk dapat menegakkan diagnosis yang diikuti atau yang didasari dengan data-data penunjang atau data-data yang mengarah untuk penegakan diagnosa tersebut. Itu adalah tahap yang kedua dalam pengkajian. Nah, oke. Apa sih yang menjadi tujuan dalam pengumpulan data itu? Yang pertama adalah untuk memperoleh informasi tentunya, ya, tentang kondisi pasien. Yang kedua itu untuk menentukan masalah keperawatan, ya, untuk menilai keadaan kesehatan klien, dan juga untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk menentukan langkah-langkah apa sih yang kita bisa lakukan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan pada pasien yang kita kelola. Oke, berikutnya. Nah, ini satu hal yang tidak kalah pentingnya yang harus benar-benar kita selalu ingat, ya, bahwa ada 3 sumber data yang kita dapatkan, yang kita bisa gali, ya, untuk memperoleh pengkajian itu sendiri. Yang pertama adalah sumber data primer. Nah, apa saja yang menjadi sumber data primer? Sumber data primer ini adalah sumber data yang bisa kita dapatkan dari keluhan langsung seorang pasien itu sendiri. Jadi semua yang berasal dari pasien, baik keluhan ataupun pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat kepada pasien secara langsung, itu merupakan sumber data primer, ya. Oke, yang kedua adalah sumber data sekunder. Apa yang menjadi sumber data sekunder? Sumber data sekunder ini adalah sumber data yang kita peroleh dari orang-orang terdekat. Contohnya adalah orang tua pasien, ya, suami pasien, anak pasien, ya, atau bahkan teman pasien itu sendiri, ya. Nah, yang ketiga itu adalah sumber data tersier. Nah, sumber data tersier itu apa? Sumber data tersier itu adalah sumber data yang kita peroleh melalui rekaman hidup pasien atau catatan riwayat kesehatan pasien. Nah, sumber data itu, ya, kita akan kelompokkan menjadi dua jenis data. Yang pertama adalah data objektif. Nah, apa itu data objektif? Data objektif itu adalah data yang kita dapatkan melalui suatu pengukuran standar yang baku, ya. Jadi yang data-data yang kita dapatkan dari pengukuran itu yang disebut dengan data objektif. Nah, bagaimana dengan data-data yang keluar dari keluhan pasien? Data yang keluar dari keluhan pasien itulah yang disebut dengan data subjektif. Oke, ya, lanjut. Kita masuk dalam salah satu teknik yang akan bisa kita gunakan dalam melakukan pengkajian. Yang pertama adalah wawancara atau anamnesis, di mana kita melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pasien, ya. Terus yang berikutnya adalah pengamatan atau yang sering disebut dengan observasi. Jadi kita melakukan pengamatan langsung kepada pasien, ya. Yang ketiga ini adalah pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik di sini ada 4 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah inspeksi atau sama dengan observasi tadi, mengamati. Yang kedua adalah palpasi, ya. Yang ketiga adalah perkusi. Yang keempat ini adalah auskultasi. Jadi kalau palpasi itu melakukan perabaan, jadi melakukan perabaan pada area-area yang akan kita periksa, ya. Yang ketiga adalah perkusi. Jadi kalau perkusi itu kita mendengarkan getaran atau vibrasi dari organ yang ada di dalam tubuh pasien, ya. Biasanya kalau perkusi itu menggunakan telapak tangan, ya,
ya. Dan yang mengetuk sebagai telapak tangan ini kita gunakan sebagai hantaran untuk kita mendapatkan vibrasi, dan kita akan mengetuk dengan jari yang dominan, contohnya seperti ini ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perkusi. Nah, yang keempat itu adalah auskultasi. Auskultasi di sini adalah kita mendengarkan bunyi menggunakan stetoskop ya. Oke. Nah, ternyata ya kita melakukan pengajian itu ya, ada beberapa hambatan tentunya yang dapat kita temui dalam pengumpulan data. Yang pertama, tidak mampu untuk melakukan analisis dengan tepat. Yang kedua, tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat. Yang ketiga, kita tidak mampu untuk mengorganisasikan data. Yang keempat, data itu tidak lengkap. Yang kelima, data tidak akurat ya. Yang keenam, terdapat data yang saling bertolak belakang. Yang ketujuh adalah duplikasi data. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangi atau memanage hambatan ini? Tentunya kita sebagai seorang perawat harus memiliki bekal knowledge yang menjadi dasar basic kita untuk dapat memberikan asuhan keperawatan ya. Yang kedua adalah confidence, rasa percaya diri kita kepada pasien ya. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana seorang perawat itu mampu untuk berpikir secara kritis ya, bagaimana untuk dapat menyelesaikan masalah. Dan yang keempat ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang perawat mampu untuk memberikan atau dapat berkomunikasi dengan efektif, atau yang sering disebut adalah komunikasi terapeutik ya. Oke, itu saja perkuliahan dari saya pada hari ini. Minggu depan kita akan sambung lagi dengan materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, semoga dapat dipahami, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.